A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tarekat TV yang mengundang saya untuk bisa berbicara, untuk bisa menyampaikan pemikiran, ide, dan kesempatan untuk berbagi dalam kaitannya di mana saya di sini hanya ingin memberikan sebuah pandangan, bukan untuk menceramahi, bukan untuk menggurui, karena kita mulai menyadari bahwa tidak pernah ada orang yang berubah karena sering dikasih ceramah, tetapi perubahan datang dari pemikiran yang baru, dilatih, dan keluar menjadi transformasi yang namanya akhlak. Itulah mungkin kesimpulan kecil dengan yang namanya hijrah. Dalam satu Muharram ini terkenal dengan konteks yang namanya hijrah, di mana kita sadari bahwa hijrah itu artinya adalah berpindah. Atau hijrah itu bisa juga diartikan sebagai memutus, atau mungkin anak-anak zaman sekarang, hijrah itu berarti namanya adalah move on. Pertanyaan besarnya adalah, move on ini move on seperti apa? Berpindah ini berpindah kemana? Apakah ini hanya letak geografis? Apakah ini hanya letak penggunaan bagaimana asalnya kita menggunakan baju hitam menjadi baju putih, atau seperti apa? Nah, dalam kesempatan ini mungkin saya akan berbagi dalam perspektif hakikat, esensi, yang nanti saya akan pinjam dari beberapa tokoh sufi seperti Ibnu Arabi, Mulla Sadra, Imam Ghazali, yang saya rasa kita sangat perlu menjadikan tokoh-tokoh tadi sebagai teladan, khususon adalah bagaimana kita meneladani Nabi Muhammad SAW. Saya akan memulai dari satu perspektif tentang yang namanya hijrah. Kita tahu dan kita menyadari bahwa hijrah itu adalah berpindah. Di mana ada satu histori ketika Nabi Muhammad berpindah dari Mekah menuju Madinah. Itu yang disebut dengan yang namanya hijrah secara geografis. Tetapi kita menyadari dulu, menggunakan satu perspektif dalam dunia sufi, itu disebut man arafah nafsah faqad arafah robah. Kalau kamu mengenal dirimu, nafsmu lebih tepatnya, maka kamu akan mengenal robmu. Maka saya rasa hijrah itu juga harus dibagi dengan partikel-partikel diri. Karena bagian terluar diri kita namanya jasad, masuk ke dalam itu disebut jiwa, yang paling inti itu adalah ruh. Sehingga jasad kita, jiwa kita, dan ruh sebagai esensi, itu tidak bisa lepas satu sama lain menjadi satu kesatuan. Jadi dalam kesempatan ini yang ingin saya kemukakan adalah mari tidak hanya berhijrah dalam bentuk jasad yang berganti pakaian, tetapi jiwa kita tidak bertumbuh, tetapi ruhaniah kita juga tidak semakin memiliki yang namanya kematangan atau kedewasaan. Artinya, jika kebanyakan orang hari ini sudah merasa hijrah ketika yang asalnya mungkin jarang ke masjid, sekarang sering ke masjid, itu bagus. Yang asalnya jarang puasa, sekarang sering puasa, itu bagus. Tetapi konteks di mana ritual, konteks di mana fisikal, itu hanya bagian titik tolak awal untuk masuk kepada hijrah-hijrah sebelumnya. Saya rasa ketika Nabi Muhammad berpindah dari Mekah ke Madinah, beliau bukan hanya hijrah fisiknya yang berpindah secara geografis, tetapi mau mengajarkan untuk coba main jauh. Coba lihat keadaan di tempat yang lebih jauh. Artinya, di dalam jiwa kita, di situ ada pikiran, perasaan, emosi, memori, imajinasi, diperluas. Maka Ibnu Arabi selalu mengatakan bahwa keluarlah dari dinding egomu untuk kita bisa menuju dinding kesadaran. Sadarilah bahwa kesempitan-kesempitan di mana kita sadar bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita tidak tahu, maka teruslah mencari tahu, dan kurangilah untuk menjadi sok tahu, apalagi menilai orang lain. Ibnu Arabi selalu memberikan satu perspektif bahwa segala sesuatu itu sumbernya sama. Segala sesuatu itu esensinya adalah sama. Saat kita tertipu oleh penampakan, tapi kita lupa kepada sumbernya, karena limitasi pengetahuan kita, maka Ibnu Arabi mengajak hijrah dari kamar sempit yang gelap. Mainlah ke langit dalam tanda petik, keluarlah, mainlah jauh, milikilah pengetahuan yang luas, karena kenapa? Kita punya limitasi untuk melihat segala sesuatu. Maka yang pertama, konteks hijrah adalah bagaimana kita meluaskan cakrawala pikiran kita,
pengetahuan kita, sadar penuh bahwa kita memiliki limit, sehingga dengan menyadari limit itu, kita akan punya satu kebiasaan untuk tidak mudah menilai orang, apalagi menyalahkan. Dan saya rasa satu sifat Rasulullah yang selalu kita perlu tiru adalah kerendahan hati beliau. Di mana Nabi Muhammad selalu mengatakan siapapun yang hadir adalah sahabatnya. Tidak ada guru, tidak ada murid, tetapi sahabat. Tidak ada yang di atas atau tidak ada yang di bawah, tetapi adalah sahabat. Saya rasa itu adalah bentuk di mana hijrah yang paling esensial itu adalah membawa kita menuju kepada kerendahan hati yang lebih baik. Untuk mencontoh bukan hanya cara makannya Nabi Muhammad, bukan hanya bagaimana dia melakukan bentuk fisik atau dalam artian syariat atau dalam artian bagaimana melakukan dalam keseharian yang disebut budaya. Itu bagus-bagus aja ketika pakaiannya kita tiru, cara makannya kita tiru. Tetapi ada hal yang jauh lebih esensial adalah apakah kita sudah meniru sikap hatinya Nabi Muhammad? Apakah kita sudah meniru bagaimana beliau bisa memaafkan? Apakah kita sudah meniru bagaimana beliau membalas keburukan dengan sebuah kebaikan? Jadi nomor satu tadi, bagaimana hijrah dari pengetahuan, dari yang sempit menuju semakin luas. Yang kedua, kita mengambil konteks di mana contoh dari Nabi Muhammad adalah meluaskan hati juga. Di mana dalam konteks ini diperkuat oleh Imam Ghazali, di mana Imam Ghazali itu selalu mengatakan bermuhasabahlah. Hati kita ini ibarat cermin yang setiap hari dapat debu, yang lama-lama jadi kotor. Hijrah adalah bagaimana proses membersihkan cermin jiwa kita, cermin hati kita, di mana outputnya adalah dengan moral yang lebih baik, dan kata kuncinya adalah hijrah yang bukan dalam konteks ritual, tapi memperbaiki akhlak yang lebih baik. Dan yang menarik adalah Mula Sadra pun selalu mengatakan bahwa kita ini adalah makhluk potensi yang bisa terus menjadi sebuah kebermanfaatan besar. Dari potensi menuju kepada aktualisasi. Diibaratkan bahwa dari mulai benihnya mangga, sehingga tumbuh buah atau tumbuh pohon mangga yang berbuah banyak, sehingga ada kebermanfaatan di situ. Oleh karena itu, mungkin dalam perspektif yang selalu membaru, dalam pengetahuan kita yang tidak ada batasnya untuk kita cari, dalam ketidaktahuan kita yang lebih banyak daripada tahu kita, saya rasa mari kita mengartikan hijrah ini bukan sebagai hanya upacara perayaan, bukan hanya ritual yang dilakukan berulang-ulang, tetapi hijrah yang selalu membuat kesadaran kita juga semakin membaik. Sehingga dari pengetahuan, yang kedua adalah menuju kepada akhlak dengan kerendahan hati, dan yang paling penting adalah bagaimana semua perilaku kita menjadikan perilaku yang jauh lebih baik dari sebelumnya, mewarisi sikap-sikap atau sifat-sifat ilahiyah yang penuh dengan cinta yang universal misalkan, sehingga bisa mewujudkan rahmatan lil alamin ini bukan hanya slogan, bukan hanya kata-kata, tapi perilaku kita yang dibuktikan dengan aksi yang nyata. Sehingga pada akhirnya, hijrah bukan hanya ganti baju, hijrah bukan hanya ganti fashion, tetapi berganti passion. Bukan fashion, tetapi passion. Sehingga saat kita melakukan perubahan ini, tidak hanya dalam bentuk tampilan, tapi rasa dan vibrasi kita yang ikut berubah. Bukan hanya sekedar luarnya atau cangkangnya, tetapi juga isinya. Dan selalu bahwa yang diutamakan ini adalah pesan takwa misalnya. Allah selalu mengatakan di dalam Al-Quran untuk membuat kualitas penilaian itu tidak terletak pada ritualnya, tapi selalu kepada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Jadi Quran tidak pernah berbicara yang paling mulia adalah orang yang rajin umroh. Yang paling mulia adalah orang yang rajin tahajud. Bukan itu poinnya. Kenapa? Sholat, puasa, umroh, kurban, apapun ritual hanyalah jembatan menuju kepada titik takwa tadi. Inilah hijrah yang sesungguhnya adalah dari takwa level 1, naik ke takwa level 2, naik ke takwa level 3, dan seterusnya.
Pertanyaannya adalah, apa indikator parameter ketakwaan? Quran selalu mengatakan ada 3 poin penting. Di Al-Imran 134, indikator parameter takwa adalah pandai bersedekah baik lapang maupun sempit. Sedekah artinya melepaskan. Artinya apa? Lebih pandai tidak menggenggam, lebih pandai untuk letting go, daripada kita terus-menerus bagaimana merasa memiliki. Sehingga indikator parameter nomor 1, apakah hijrahku ini mengalami peningkatan? Mari kita tanyakan ke dalam diri kita, apakah hari ini kita lebih dermawan atau tidak? Apakah hari ini kita lebih menggenggam atau tidak? Karena indikator parameter yang nomor 1 adalah pandai berinfak atau bersedekah baik lapang maupun sempit. Yang kedua, Al-Imran 134 juga mengatakan bahwa pandai mengontrol amarahnya. Marilah kita bermuhasabah terhadap diri kita. Apakah ego yang selalu mengontrol kita? Atau kita yang bisa mengendalikan ego? Apakah hawa nafsu yang selalu ada di depan? Ataukah kesadaran yang membimbing kita untuk mengikuti petunjuk dan kebaikan? Maka bagaimana ego adalah satu hal yang perlu terus ditelaah dari hari ke hari, karena boleh jadi dia bisa menyelinap untuk merajai kita, menguasai kita, sehingga kita dikuasai oleh hawa nafsu. Manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun, kecuali dengan egonya. Dan jangan lupa, ego ada selalu di dalam diri kita. Maka saat bermasalah, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Itulah yang Imam Ghazali mengatakan muhasabah. Untuk menilai diri, menelaah diri. Dan saya rasa pesan takwa yang nomor 3, dan ini adalah yang paling powerful, bagaimana kita pandai memaafkan kesalahan orang lain. Apakah dari tahun ke tahun, dengan hijrah kita, sudah bisa lebih banyak memaafkan atau tidak? Apakah dendam kita berkurang? Kebencian, kedengkian kita berkurang? Saya rasa itu yang perlu untuk kita telaah dan gali lebih dalam. Pada akhirnya, selamat kita selalu berhijrah bersama. Hijrah bukan perayaan tahunan, Muharram bukan perayaan tahunan, upacaranya setahun sekali, iya. Tetapi spiritnya, semoga senantiasa mengisi hari-hari kita untuk berpindah dari kegelapan menuju kepada cahaya, menuju manusia paling paripurna. Inna akramakum indallahi atqakum. Selamat hijrah, bukan hanya hijrah fisik, tapi hijrah batin menuju kepada ketakwaan yang paripurna. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.